Halo, apa kabar sahabatku semua, sahabat dari Pondok Metis Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tema video kali ini saya akan membahas tentang mental. Mental artinya kita ini sebagai orang, terutama sebagai seorang pria laki-laki ini harus punya mental kuat, mental baja, mental pemberani, mental pemenang. Sebab apa? Karena Anda yang sebagian besar ketika saya lihat analitiknya adalah banyak sekali penonton laki-laki di video saya, di channel saya, dibandingkan penonton wanita. Saya ingin memberikan pesan bahwa yang namanya laki-laki ini adalah sebagai penanggung jawab, ya, sebagai pemimpin, sebagai imam dan sebagainya, ya, yang mempunyai tugas sebagai pelindung, pengayom dan sebagainya. Nah, namun kenyataannya saya sendiri sering melihat banyak seorang pria atau laki-laki ini belum mempunyai mental yang kuat, mental yang dahsyat. Kalau saya bilang adalah mempunyai mental Raja Wali, mental yang pilih tanding, karena ini sangat penting. Saya ambil contoh saja, banyak sekali orang yang ketika ada masalah mereka cenderung jatuh down. Nah, sini untuk bapak-bapak ya atau laki-laki. Jadi caranya jangan down, tapi berani, jadilah berani. Walaupun Anda turun sendiri tanpa ada siapapun. Saya, Mas Nuk, terbiasa menghadapi persoalan itu dengan sendiri. Saya, Mas Nuk, biasa menghadapi persoalan itu saya tuntaskan dengan gagah berani. Karena bagi saya itu sangat prinsip sekali ketika saya sebagai seorang yang dilahirkan sebagai seorang yang berkelamin laki-laki, maka saya juga harus benar-benar menjadi seorang laki-laki tulen, gitu ya. Apakah seorang laki-laki yang mempunyai mental kuat ini tidak bisa bersabar? Iya, bersabar, tetapi harus tegas. Sabar di sini bukan berarti kita itu ngalah diinjak-injak, bukan. Misalkan Anda bisa bayangkan ketika keluarga Anda, entah itu ibu Anda, anak Anda, istri Anda, atau siapapun orang yang dekat dengan Anda, kemudian ada orang lain, pihak luar yang ingin mengganggu dan ingin mencelakai, ya, tentunya kita sebagai seorang laki-laki harus tampil di depan. Kalau bahasa saya, los, ya, jangan kasih kendor, artinya habis, ya kan, habisi, gitu ya. Ini prinsip saya. Jangan sampai kita sebagai laki-laki ini menjadi seorang yang pengecut, menyelesaikan masalah kita pinjam tangan, gitu ya. Kalau zaman kecil kan biasa, kalau bertengkar, nangis, mengadu, saya habis dipukul sama si ini, si A, saya habis di ini sama si B. Ini sangat tidak bagus untuk membentukkan mental, karena ketika dewasa, saya melihat sendiri ada saudara saya yang waktu kecil mempunyai kebiasaan seperti itu. Jadi dulu waktu kecil bermain dengan teman-teman lingkungan itu, kalau dia nangis, bertengkar gitu, mengadu ke orang tuanya sehingga orang tuanya yang memarahi anak-anak gitu ya. Nah, dampaknya apa? Ketika dia dewasa, sudah berumur 40 lebih, dia tidak pandai menyelesaikan masalah. Bahkan masalah yang dia buat sendiri, bukan karena dia terkena masalah. Dia menciptakan masalah, buat masalah, dia tidak bisa menyelesaikan. Dia pinjam apa? Pinjam orang lain untuk menyelesaikan masalah. Bagi saya ini tidak bagus, ini mental pengecut. Sebaliknya dengan saya tidak bermaksud untuk bagaimana ya, tetapi saya ingin menularkan semangat ini. Biasakanlah menyelesaikan masalah itu dengan sendiri. Walaupun lingkungan Anda tidak mendukung, keluarga Anda tidak mendukung, saudara-saudara Anda tidak mendukung, tetapi ketika Anda punya prinsip bahwa itu yang Anda lakukan adalah hal yang benar, jangan ragu. Jangan ragu, selesaikan dengan sendiri, dengan gagah berani. Kalau Anda salah, ya aku salah. Kalau Anda benar, gas, lanjut. Ya, jangan terbiasa untuk mengandalkan di luar diri kita untuk menyelesaikan masalah, tapi dari dalam, dari diri kita yang harus mampu menyelesaikan masalah apapun. Jangan pernah takut dengan siapapun,
gampang. Mental. Jadi beberapa orang, maaf ya, mungkin kalau memakai uniform tertentu menjadi lebih berani, lebih gagah. Misalkan dia pakai atribut, misalkan dia seorang anggota polisi, seorang anggota TNI, maka dia akan menjadi jauh lebih percaya diri dan sebagainya karena memakai atribut sebenarnya. Oke, atribut itu bisa berupa baju atau kepangkatan dan sebagainya. Nah, sebenarnya menurut saya sebagai seorang warga sipil, tetapi saya mengenakan atribut, mengenakan jubah apa? Mental apa? Mental Raja Wali. Filosofi Raja Wali itu keren menurut saya. Pandangan matanya tajam, artinya setiap tatapannya ini mampu untuk menghipnotis siapapun, mempengaruhi siapapun, memancarkan daya magnetis dan memikat siapapun. Ya. Kemudian apa? Cakarnya tajam. Artinya baik itu dia untuk sebagai tulang punggung keluarga, mencari ekonomi pintar ya. Mengais rezeki juga kuat, mencari daging dan sebagainya. Dan secara fisik juga kuat gitu loh. Patut untuk diandalkan, jangan setengah-setengah. Dari bulunya Raja Wali itu indah, gagah. Maka sebagai seorang laki juga harus punya wibawa, punya karisma, punya power begitu. Powernya itu bisa dari dalam inner kita, yang ini tampak keluar, nyali kalau orang dulu. Makanya jangan heran ketika Anda melihat orang yang fisiknya besar gitu ya, tapi dia tidak penakut. Tetapi sebaliknya Anda juga pernah punya teman atau melihat orang yang fisiknya kecil tapi berani sekali, nyalinya luar biasa. Itulah mental dia kenakan gitu ya. Kalau Anda misalkan mentalnya lemah, ditakut-takuti, mau disantet kah, takut, akhirnya terjadi namanya psikosomatis dan Anda percaya jadi jatuh sakit beneran ya. Diteror secara mental ini lebih mengerikan daripada diteror secara fisik, karena mental ini kita diajak bertarung dengan diri kita sendiri. Nah, justru yang benar adalah kita ini harus pandai untuk mempengaruhi orang lain, memasukkan power kita ke orang lain agar jatuh mentalnya. Ya, menang sebelum bertanding begitu istilahnya. Ketemu lawan sudah kalah duluan, lebih mudah. Ini yang saya ajarkan di kelas saya. Ketika Anda belajar tentang hipnotis, ilmu gendam, magnetis, power ini jadi utama. Ya, power ini jadi utama. Power fisik ya, kita dengan berlatih fisik, power batin ya, kita mengolah dengan meditasi, dengan pelatihan pernafasan dan lain-lain, harus kita asah berulang-ulang agar kita mempunyai kekuatan yang memadai layaknya sebagai seorang lelaki sejati. Ini sangat penting buat Anda bapak-bapak, karena Anda yang melihat ini bapak-bapak, saya masih menjumpai banyak yang WA ke saya ngeluh karena takut ekonomi, takut apa, ketakutan, buang itu ya, buang atau diperkecil. Ditambah yang terbesar adalah keberanian mentalnya. Ketika Anda sudah paham cara mengelola pikiran, mengelola rasa, mengelola mental, otomatis Anda akan menjadi seorang laki-laki yang benar-benar laki-laki gitu teman-teman. Pelajaran mental kali ini semoga bermanfaat buat Anda, terutama bapak-bapak. Selesaikan masalah Anda sendiri, jangan minta bantuan siapapun. Jadilah laki, jadilah berani. Kalau ada yang menghalangi, sikat habis, jangan kasih kendor, sapu bersih. Itu baru laki. Terima kasih. Salam hormat saya dari Mas Nuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.